sahabat disabilitas, apa kabar? Balik lagi di program kesayangannya kita, apalagi kalau bukan obrolan asik seputar olahraga di podcast NPCI Sumatera Selatan. Nah, kali ini Anggun sudah bersama dengan salah satu coach, ya bahasanya ya, salah satu coach atau pelatih nih di NPCI Sumatera Selatan sama Mbak Apita. Tapi kalau belum kita buka dengan salam olahraga kurang abdol. Iya. Kita salam olahraga dulu yuk. Salam olahraga. Jaya. Oke, Mbak Apita. Udah berapa lama nih menjadi coach? Kalau buat di MPC itu dari 2020. Dari 2020 pas di Papua. Jadi 4 tahun ya. Sudah 4 tahun di MPC Sumatera Selatan. Awal mulanya bisa menjadi seorang pelatih di cabang olahraga? Dulunya emang atletik. Jadi sudah vakum jadi atlet, itu mengambil pelatih khususnya untuk ke atletik. Jadi karena sudah terjun di atletik kan. Jadi sudah kurang lebih 4 tahun ya menjadi seorang pelatih dari cabang olahraga atletik. Selama 4 tahun nih Mbak Apita, apa sih yang menjadi suka dukanya menjadi seorang pelatih? Banyaknya senang sih di MPC Sumatera Selatan ini, karena ya kita juga bisa semangat karena melihat atlet-atletnya yang banyak berkebutuhan khusus kan. Jadi kita tuh ikut semangat, pelatih juga ikut semangat karena kita melihat dari mereka yang tidak yang punya kekurangan semangat. Jadi kita yang normal kita juga harus ikut semangat, jangan sampai kalah sama atletnya. Betul, kan? Betul banget. Jadi selama 4 tahun ini memang ternyata justru semangatnya itu muncul, timbul dari para atletnya. Awalnya kita juga bingung kan, pertama kali gabung sama MPC itu, wah ini gimana ya ngelatihnya kan? Ya karena kita ini kan biasanya diumum kan, biasa diumum. Ini tiba-tiba bareng anak-anak MPC yang berkebutuhan khusus. Tapi lama-kelamaan kita, wah ini kita harus lebih semangat nih dari anak-anak, dari atlet-atletnya. Mereka aja semangat kok kita enggak gitu kan. Jadi binaannya ini adalah binaan atlet yang hebat, atlet yang penuh semangat gitu kan. Bener. Tapi untuk menjaga mental nih ya, katakanlah menjaga mental. Gimana Mbak Apita menanggapi atau gimana Mbak Apita itu mentreatment para atlet yang pada saat mentalnya ini kan up and down, kadang naik, kadang turun. Nah, pada saat turun itu bagaimana? Pada saat mentalnya anak-anak atlet ini sedang down, sebagai seorang coach, apa yang Mbak Apita lakukan? Jadi ketika atlet-atletnya down, kita itu memotivasi mereka. Ya kita harus melihat berkaca dengan yang lain. Jadi sewaktu mereka down kita harus berkaca dengan yang lain. Yang lain kok bisa gitu kan, bersemangat, atau atlet luar bersemangat. Berarti kita harus lebih dari itu. Jadi kita harus punya target untuk membangkitkan semangat mereka gitu. Jadi kita harus meng-capture orang lain juga pada saat kita down. Jadi ketika kita down kita harus, orang lain kok bisa. Kenapa kita nggak bisa? Why not? Gitu ya. Kenapa kita nggak bisa melakukan itu? Padahal semuanya juga semuanya bisa. Sama kan, keadaannya sama. Apalagi berkaca dengan sesama mereka gitu. Mereka kok bisa, kok kita enggak gitu kan. Jadi semuanya itu tergantung diri kita sendiri, gimana caranya menstabilisasikan emosi gitu kan. Kalau menurut Mbak Apita, dari para atletik nih khususnya, apa sih yang menjadi tantangannya para atlet? Ya, diri sendiri. Kalau untuk atlet-atletik itu tantangan paling berat itu diri sendiri. Kadang ada rasa jenuh, ada pelatihan yang keras, apalagi pelari 400 meter, itu latihannya butuh lebih kan. Jadi tantangan dari diri sendiri, dari rasa jenuh, rasa malas, itu harus kita bangkitkan. Untuk melawan rasa malas tadi, rasa jenuh. Nah, kalau sudah benar sih memang. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang manusiawi sih sebenarnya normalnya gitu ya Mbak. Dari yang lain, tapi dari diri sendiri. Dari diri kita sendiri tuh muncul, aduh hari ini males deh latihan gitu ya. Hari ini kayaknya enggak dulu deh gitu. Kayaknya hari ini lagi bad mood gitu. Yang musuh terberat itu diri kita sendiri. Sebenarnya musuh terberat diri kita itu adalah karena pengalaman pribadi ya dari atlet, musuh
terberat itu diri sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana Mbak Pita memotivasi mereka gitu? Pada saat mereka jadi capek nih Mbak, latihan terus misalnya. Iya, kita ingatkan lagi dengan target yang mereka ingin kejar tadi kan. Kamu mau target apa di sini? Kalau kalian malas-malas gimana mau capai target kan? Iya. Kalau nggak gitu gimana kita mau juara? Mau gimana kita mencapai target yang ingin kita tuju? Kita aja malas kan gitu. Jadi mereka harus benar-benar fokus. Ya dari istirahat tadi harus, kalau dia nggak cukup istirahatnya juga dia nggak akan fokus. Jadi dari istirahat, pola makan itu berhubungan semua. Oke, jadi salah satu cara untuk memotivasi atlet adalah dengan merimain kembali Iya. gitu ya, mengingatkan kembali bahwa kita ada target Iya, kita nih. nih ada target. Untuk apa kita ada di sini gitu kan. Banyak loh orang-orang yang lain. Ini kan lagi Platda nih kan. Orang lain banyak ingin masuk Platda. Kok kita yang sudah masuk Platda nggak bersemangat gitu kan. Betul betul. Jadi betul. kita harus mengingatin lagi dengan atlet-atlet yang lain. Apalagi disabilitas nih. Ada yang nggak, maksudnya tuh kayak tunagrahita kan, agak susah kan. Jadi kita benar-benar harus mengoptimalkan gimana caranya mereka itu harus semangat lagi gitu. Oke, penasaran gimana sih latihan ya untuk atlet baru disabilitas ini? Kalau latihan hampir sama kayak umum, nggak ada bedanya. Cuman mungkin ya beda-beda perlakuan aja gitu. Kalau mungkin kalau untuk yang sepatu kursi roda, ya gitu ada kursi duduknya gitu kan. Nggak ada bedanya kalau latihan dengan yang umum. Oke, sama aja berarti Sama kita anggap aja. mereka adalah atlet normal seperti Iya, biasa. sama. Nggak ada beda. Oke, nggak ada beda ya. Oke deh, Mbak Apita, terakhir nih, apa yang menjadi harapan seorang Apita untuk atlet-atlet binaannya? Kalau buat saya pribadi dan para pelatih itu ingin yang terbaik untuk atletnya dan ingin memberikan hasil terbaik untuk Sumatera Selatan. Oke. Iya. Ada Yang berapa pasti, atlet binaannya? kalau untuk cabang olahraga itu untuk Platda ya. Iya. Untuk Platda itu ada 15 orang yang inti, terus ada 8 orang yang promosi. Jadi ada sistem degradasi dan promosi itu. Jadi sewaktu-waktu ada limitnya nggak masuk, itu langsung degradasi. Iya, dipromosi dan degradasi gitu kan. Jadi ada pertukaran. Oke, di pertukaran. Ini persiapan kalau misalkan salah satunya ada mungkin yang sakit atau nggak bisa mengikuti. Terus kalau misalnya dalam Platda ini ada penurunan gitu kan. Jadi ada yang peningkatan, ada penurunan gitu. Ya mudah-mudahan semuanya meningkat gitu kan. Mudah-mudahan ya. Iya. Pokoknya targetnya juara lah. Targetnya juara di Peparnas Solo 2024. Atlet dari NPCI Sumatera Selatan semuanya bisa memborong ya. Amin. Memborong emas di Peparnas Solo 2024. Dan Mbak Apita terima kasih untuk kebersamaannya sudah mampir di obrolan asik seputar olahraga. Salam olahraga. Jaya.